Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kembali kita bersama-sama ada di tempat ini untuk kita datang menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang berkemenangan katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama saat ini kita tenangkan hati kita untuk kita berdoa. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami untuk kami datang menyembah-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di saat kami memuji Engkau, di saat kami mengagungkan nama-Mu, di saat kami meninggikan Engkau Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan di saat firman Tuhan disampaikan, kami percaya Roh Kudus Engkau berbicara secara khusus bagi setiap kami. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Mari Bapa, lawat setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun setiap umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah. Kami percaya kuasa lawatan Tuhan oh nyata, kemuliaan Tuhan nyata, kehadiran Tuhan nyata. Ada kesembuhan yang dinyatakan, ada kekuatan yang baru yang dinyatakan, ada pengharapan yang dinyatakan. Di saat kami memuji Engkau, di saat kami menyembah-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya malam hari ini nama Yesus yang kami tinggikan, nama Yesus yang kami agungkan, nama Yesus yang kami muliakan. Engkau Tuhan yang beracara, Engkau Tuhan yang mengambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami siap untuk memuji Tuhan. Mari bangkit berdiri dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yes, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Oleh karena itu, setiap kita boleh ada saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan kita? Amin. Yang siap lambaikan tanganmu. Haleluya. Umat yang berkemenangan akan dengan penuh semangat memuji Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Engkau dan penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin, Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku
Yang percaya bahwa hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan, mari angkat tanganmu. Katakan, siapa nebusku? Dia hiduplah kabar nebus. Kabar nebus. Haleluya. Yesus hidup. Dia hidup. Lebih lagi katakan, dia penebusku. Kau penebus. Dia hiduplah. Sorak-sorai bagi Allah kita yang sudah menebus hidup kita. Saya percaya saudara dapat melakukannya lebih lagi. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus yang sudah memberikan kemenangan, yang sudah menebus kehidupan kita. Haleluya, sorangan haleluya, sorangan haleluya bagi Yesus. Sorangan Yesus hebat, Engkau luar biasa, Yesus dahsyat. Mari umat Tuhan lebih lagi. Kita percaya sorak-sorai bagi Yesus, meruntuhkan setiap benteng-benteng, menghancurkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan. Lebih lagi umat yang berkemenangan, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sorakan haleluya bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saat Tuhan menebus kehidupan kita, ada pengharapan bagi masa depan kita. Saat Tuhan menebus kehidupan kita, keselamatan menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Siapa yang bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus? Amin. Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa memelihara kita. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Mau lebih lagi menyembah Tuhan, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sempurna di dalam segala rancangan-Mu, di dalam segala karya-Mu, di dalam kehidupan kami. Melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, itu semua membuktikan betapa kasih-Mu ajaib bagi setiap kami Tuhan. Malam hari ini sepatutnya setiap kami, untuk kami datang menyembah-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan pada saat ini. Dengan pujian-Mu kepada Tuhan, naikkan mazmur-Mu. Engkau bukan sedang memuji manusia, Engkau sedang memuji penebus-Mu, penebus yang hidup, Tuhan yang mengasihi Engkau. Mari malam hari ini dengan segenap hati, naikkan pujian dan mazmur bagi Tuhan. Angkat tanganmu sebagai tanda kau berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Bersyukur untuk setiap perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sebab Tuhan menjanjikan kemenangan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Engkau sempurna, Tuhan Kau sempurna. Kami nyatakan bahwa Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami angkat tangan kami, tanda kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Mari murnikan kami dengan Roh-Mu. Dengan Roh-Mu hidupku menggenapi firman-Mu. Karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
bagi kami. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Lebih lagi katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih. Umat Tuhan katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih. Lebih lagi katakan anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Lebih lagi katakan anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih lagi sembah Dia. Kami bagikan iman kami malam hari ini Tuhan. Sebab Engkau lah pertolongan dan pengharapan di dalam jiwa kami. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kami melihat kemenangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan
Lebih lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dialah kemenangan kita, dialah kekuatan kita, dialah sumber mujizat bagi perjalanan hidup kita. Dia segala-galanya dalam hidupmu. Dia Tuhan yang mengasihimu. Dia Tuhan yang telah memberi kemenangan bagimu. Dia Tuhan yang senantiasa menyertai hidupmu. Dia ada di sepanjang hidupmu. Dia hadir di sepanjang hidupmu. Dia pelindungan, dia kekuatan, dia perisai hidup kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Apapun keadaan kami hari-hari ini, apapun situasi kami hari-hari ini, Tuhanlah kemenangan kami. Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah kota benteng kami. Tuhanlah tempat pelindungan kami. Ketika hati kami percaya, kami melihat tangan Tuhan turun atas setiap kami. Tangan Tuhan memberi kemenangan. Tangan Tuhan menguatkan kami. Dan kami percaya di dalam perjalanan hidup kami, kami melihat terobosan besar. Kami melihat keajaiban. Kami melihat kemenangan. Haleluya. Lebih lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Dan malam ini kami mau diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Roh Kudus. Sehingga malam ini kami sama-sama diberkati. Kami ada di masa-masa yang ajaib. Kami ada di hari-hari yang penuh kemenangan. Kami yakin dan percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang memberikan kemenangan yang pasti. Tuhan kami adalah Tuhan yang menyertai kami dengan ajaib. Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami bangga kami punya Yesus yang hidup. Kami bangga kami punya Yesus yang ajaib. Kami bangga kami punya Yesus yang luar biasa, yang layak terima kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Dia patut dipuji, dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih buat malam hari ini, buat kehadiran-Mu di tempat ini, buat Roh Kudus yang mengurapi semua kami dan membawa setiap kami lebih dan lebih lagi di dalam Engkau. Roh Kudus, terima kasih Engkau ada bersama kami. Nyatakan kuasa-Mu, lawat setiap kami, penuhi setiap kami, agar semua kami yang ada di ruangan ini, kami sehati, hanya Yesus dimuliakan, hanya Yesus ditinggikan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang siap diberkati katakan sama-sama amin. Katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk kita berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lebih lagi teriakan Yesus dahsyat, Yesus hebat, Yesus luar biasa. Amin. Berikan lebih lagi buat Tuhan. Yes. Nah saudara, sebelum duduk saudara lihat dulu orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bilang kepada setiap mereka, Yesus kita dahsyat. Amin. Boleh angkat tangan, lambaikan tangan di sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Bilang sama mereka, kamu nguap pun saya nggak lihat ya. Puji Tuhan. Semua diberkati. Iya, silakan duduk kembali saudara. Lepas dari pemberitaan firman, kita akan sama-sama diberkati lewat perjamuan kudus. Dan saya percaya kalau kembali malam ini kita boleh sama-sama di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Oleh anugerahnya saudara dan saya boleh tetap ada. Oleh anugerahnya saudara dan saya boleh tetap sehat. Dan oleh anugerahnya kita semua luar biasa. Lihat orang-orang di sebelah saudara, bilang sama dia, saya melihat orang-orang yang luar biasa. Katakan lagi yang sebelahnya yang tadi diajak ngomong, saya lihat orang-orang yang hebat. Ayo, mana suaranya nih saudara ya? Jadi saudara jangan biasakan diam saudara, biasakan respon, biasakan beri tepuk tangan, biasakan teriak haleluya, biasakan sorakan, ya. Ini baru orang-orang yang hebat, luar biasa ada di ruangan ini. Nah saya pastikan bahwa saya ada di depan orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Hidup saudara penuh mujizat, amin. Hidup saudara penuh kemenangan, amin. Hidup saudara penuh dengan keberkatan Tuhan. Oh, mana suaranya? Ayo lebih lagi.
Ya, saya berikan beberapa waktu untuk kita mau lebih lagi di dalam Tuhan. Ya, haleluya. Saudara ada di hari-hari yang luar biasa. Untuk saudara mengalami terobosan, maka hari-hari ini saudara harus membangkitkan roh saudara, membangkitkan semangat saudara, sehingga apa yang Tuhan rencanakan di hari-hari ini terjadi atas hidup kita. Katakan amin. Yang setuju katakan amin. Bilang sama-sama, hidup saya dipilih Tuhan. Bilang sama-sama, hidup saya penuh kemenangan. Lagi hidup saya diberkati. Lagi hidup saya luar biasa. Nah, kalau yang kebetulan duduk dengan pasangannya, istri atau suaminya, bilang kamu luar biasa. Yang tidak bawa istri nggak usah ngomong. Yang hanya bawa istri atau suaminya, saudara. Nah, yang kebetulan tidak duduk di sebelahan, nah, puji Tuhan, udah balik juga dia. Nah, ini penantua kita, mana istrinya nih? Ayo pindah depan lah. Jangan jauh-jauh lah. Kopin itu sekalipun udah usia 50 tahun masih seger loh. Ini nggak perlu banting harga nih, udah. Tetap, udah, jangan terusin. Haleluya. Saya suka cita kalau saya lihat orang-orang yang kayak saudara. Amin. Kalau iblis lihat saudara stres, saudara. Tentu saudara, kalau saudara suka cita, iblis lihat saudara stres dia. Iblis lihat saudaraku, dia lari duluan, saudara. Bilang sama sebelah saudara, lihat senyum kita aja, iblis sudah stres. Mana suaranya? Ayo bilang. Kasih tahu dong sama sebelah saudara. Iblis kalau lihat senyum kamu aja dia stres lah. Amin. Tapi saudara kan gak kelihatan senyumnya kan. Semua lagi pakai masker semua. Baik, malam ini saya akan bicara tentang hidup yang berkemenangan. Nah, saudara, sepanjang bulan Juli ini saya akan bicara tentang umat yang berkemenangan. Umat yang berkemenangan yang tadi pagi saya sampaikan adalah jangan pernah menyerah. Nah, malam ini saya akan bicara tentang umat yang berkemenangan, hidup yang berkemenangan. Sama-sama bilang, hidup saya berkemenangan. Bilang sama sebelahnya, hidup kita berkemenangan. Nah, saya ajak kita lihat Alkitab kita sama-sama, buka di dalam Roma 8 ayat 31 sampai yang ke-39. Cukup banyak ayat kita akan baca bersama-sama, saudaraku. Jadi judul yang saya akan sampaikan malam hari ini adalah hidup yang berkemenangan. Saya percaya, saudaraku, kemenangan adalah dambaan semua orang. Amin. Kemenangan adalah kerinduan semua orang. Mana nih, ada orang gak sini? Kemenangan adalah keinginan semua orang. Kemenangan adalah mau semua orang, saudara. Amin. Bilang sama sebelah saudara, saya pastikan hidupmu menang bersama Yesus. Amin. Mana, berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita lihat sama-sama. Saya akan bacakan buat setiap kita. Perhatikan Alkitab saudara, buat yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah malam ini melalui online. Juga lihat Alkitabnya dan semangati diri saudara. Katakan semuanya, hidup saya berkemenangan. Ayo yang di rumah juga, hidup saya berkemenangan. Iya, sekalipun kami nggak lihat yang ada di rumah, pastinya Tuhan lihat. Jadi kalau Tuhan lihat saudara respon, sorga memberkati saudara. Haleluya, yang di sini beri tepuk tangan dulu buat yang ada di rumah-rumah. Iya, yang ada di sini boleh bilang dulu, bisa dikasih lihat sebentar, Fer. Iya, yang ada di sini bilang sama yang di rumah, kapan kamu datang, kami nunggu loh. Haleluya. Takutnya mereka datang udah gak muat lagi. Ya, kayaknya kita cukup bangkunya seperti ini aja, saudaraku. Haleluya, haleluya. Oke, saya ajak kita perhatikan Alkitab kita. Saya bacakan 31 sampai ke 39. Di sini katakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, sama-sama kita baca ya, biar saudara semua enggak ketiduran, saudara ya. Ayat 32, sama-sama 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. 3, siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka.
Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, saudara dan saya apa? Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Yesus yang telah mengasihi kita semua. Sebab aku yakin, sama-sama bilang aku yakin. Katakan sama sebelahnya, kamu harus yakin. Ya, saya lanjut. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun yang ada di dunia ini yang hendak mencoba menjatuhkan saudara, yang hendak mencoba menghancurkan hidup saudara, yang hendak mencoba melemahkan saudara, Alkitab kita berkata, saudaraku, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Bukan kasih saudara dan saya kepada Allah, tapi kasih Allah kepada saudara dan saya. Kasih Allah kepada saudara dan saya adalah kasih yang kuat, kasih yang besar, kasih yang luar biasa, saudaraku. Allah mengasihi saudara dan saya tidak tergantung keadaan kita, tidak tergantung bagaimana sikap hati kita kepada Dia, tidak juga tergantung perbuatan kita kepada Dia. Apapun yang engkau dan saya lakukan, baik itu menyenangkan maupun itu mengecewakan, Allah tetap mengasihi kita. Yang setuju mana beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Hanya kasih manusia yang bisa berubah. Ketika dia memberikan satu standar, dan ketika dia tidak mencapai apa yang dia buat standar itu, dia jadi lemah. Tapi Allah tidak pernah berubah kasihnya. Sekali dia memutuskan untuk mengasihi, maka selamanya dia mengasihi kita. Dia mengasihi saudara, dia mengasihi semua umat manusia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, dahsyat, dahsyat. Bilang sama-sama dengan saya dikasihi Tuhan. Kasih tahu sama orang di sebelah saudara, kamu dikasihi Tuhan. Semua kita dikasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku, saya akan bicara tentang hidup yang berkemenangan. Saya akan bagikan 3 hal buat setiap kita dari perikop yang kita baca pada saat ini, saudaraku. Nah, saudaraku, yang pertama, saudara, untuk saudara dan saya mengalami kemenangan di dalam Kristus, maka yang pertama yang harus ada pada saudara dan saya adalah bisa dimunculkan. Di situ katakan apa? Kita harus yakin. Sama-sama bilang, aku harus yakin. Ayo lebih keras lagi, saya harus yakin. Pujian tadi berkata yakin. Maka setiap orang percaya, dia harus yakin. Nah, apa yang harus kita yakini, saudara? Kita harus yakin bahwa Allah ada di mana? Allah ada di mana? Coba lihat wajah di sebelah saudara, bilang sama dia, Allah ada di pihakmu. Saudara, yang ada di pihak saudara adalah Allah yang mengasihi kita.
Sebagaimana yang tadi saya katakan saudara, Allah mengasihi kita tidak tergantung sejauh mana saudara dan saya melakukan apapun kepada Allah. Dia memutuskan untuk mengasihi kita ketika kita memang tidak layak untuk dikasih. Ketika kita masih memberontak, ketika kita masih hidup di dalam dosa, Dia sudah memutuskan untuk mengasihi kita saudara. Makanya di ayat 32 dikatakan saudaraku, ukuran saudara dan saya dikasihi Allah, Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Alkitab kita berkata, kita boleh lihat ayat 32, di situ dikatakan apa? Ia yang tidak menyayangkan anaknya. Maksudnya saudaraku, dia sangat mengasihi Yesus. Tapi demi saudara dan saya, dia merelakan Yesus untuk datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Artinya saudaraku, bandingan saudara dan kepada Tuhan adalah Yesus Kristus. Sebagaimana dia mengasihi Kristus, dia mengasihi saudara. Dan karena dia mengasihi saudara, maka saudaraku kepada anaknya yang dia sangat kasih, dia harus turunkan untuk menyelamatkan kita. Supaya kita punya posisi yang sama, dikasih dan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang tidak terbatas. Menjangkau kita orang yang berdosa, menyelamatkan kita orang yang berdosa. Dan posisi kita di dalam Kristus lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dahsyat nggak kasih Allah? Luar biasa nggak kasih Allah? Bilang sama sebelah saudara, kamu luar biasa. Lah iya saudara, kita dikasih sedemikian rupa. Itu membuktikan kita luar biasa, amin. Nah saudaraku, oleh sebab itu saudara, ketika Allah memutuskan untuk mengasihi kita, maka Allah telah menyediakan jalan kemenangan buat saudara dan saya di dalam Yesus. Tapi saudara, untuk kita mengalaminya, kita mempercayai Kristus. Setelah kita mempercayai Kristus dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini, kita harus tetap yakin saudaraku. Yakin akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yakin akan kepihakan Tuhan kepada saudara dan saya. Seringkali orang menjadi tidak yakin ketika dia menjumpai berbagai masalah yang terjadi, tidak ada pertolongan. Dia mulai berpikir, masih adakah Tuhan? Masih Tuhan mengasihi saya? Saya mau berkata saudaraku, Allah tidak pernah tidak memikirkan saudara. Coba lihat wajah sebelah saudara. Kita yang mungkin seringkali tidak memikirkan Allah. Ada orang mungkin hanya seminggu sekali. Ada orang hanya ketika kepepet aja ada masalah saudara. Dia baru kepikir Allah. Tapi Allah tidak pernah tidak memikirkan saudaraku. Kenapa saudaraku? Ada ayat berkata, saudara dan saya ada di dalam rencananya. Saudara dan saya ada di dalam pikirannya. Saudara dan saya ada di dalam hatinya saudaraku. Bahkan di Alkitab kita berkata saudaraku, dia melukiskan engkau dan saya di hatinya saudara. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya pernah cerita tentang kata melukiskan. Dalam bahasa Belandanya, ini yang saya baca saudara. Diartikan saudara itu menato nama kita di hatinya saudara. Menato, itu masih belum terlalu lengkap. Tapi di situ kata mengukir saudaraku. Saudara pernah lihat orang ukir kayu? Halo? Nah saudara, itulah Anda dan saya diukir di hati Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, keren banget kita. Kalau Anda jatuh cinta, cuma hanya nempel tok. Betul-betul. Orang yang saudara cintai, nempel. Sekian waktu yang membuktikan benar apa enggak cintanya bertahan. Kenapa? Cuma nempel. Kalau ada yang lebih baik, luntur saudara. Nggak usah pakai balkrin saudaraku. Nggak usah pakai pemutih saudaraku. Muncul saja seseorang yang mungkin menurut saudara lebih, pasti luntur yang lama. Bilang sama sebelah saudara, saya nggak ketemu orangnya di sini. Tapi di sana sini biasanya ada. Sama aja ya. Saudaraku. Nah Allah mengukir kita. Dia bukan mengukir namamu. Karena kalau nama saudara di kampung namanya Ahmad. Di kota bisa aja Michael.
Iya, berubah saudara. Betul. Nama nggak kekal saudara. Tapi Allah punya nama spesial buat saudara dan saya. Dan Allah tidak pernah mengubah nama kita. Ketika Dia telah memberikan nama, maka nama kita adalah nama yang membawa kita mengalami terobosan. Nama yang membuat kita tidak tergoyahkan. Nama yang membuat kita terus naik dan terus naik, saudara. Ayo yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah sekarang kembali kepada saudara dan saya menjalani hidup ini agar kita mengalami kemenangan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus saudara saya lakukan adalah kita harus hidup yakin, saudaraku. Amin. Kita harus yakin. Apa yang harus kita yakin? Mana nih? Masih yang pertama. Jangan lari dulu. Kita harus yakin bahwa Allah ada di pihak kita. Ketika kita menyadari Dia ada di pihak kita, bukan berarti masalah nggak ada, persoalan nggak ada. Bukan berarti tantangan nggak ada. Semua itu ada, saudaraku. Tetapi ketika engkau menyadari kehadiran Allah, maka engkau akan kuat ketika menghadapi tantangan. Engkau akan mampu ketika menghadapi tantangan. Engkau akan sanggup ketika menghadapi persoalan. Engkau akan keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kehadiran Allah buat setiap kita adalah menguatkan kita supaya kita bisa bertahan menghadapi tantangan. Kalau saudara dan saya belum melihat terobosan, kemenangan di dalam tantangan yang saudara dan saya hadapi, saudara nggak perlu takut. Sebab apa? Kasih karunia Tuhan cukup buat saudara dan saya untuk bertahan di situ. Tadi lagunya kan dinyanyikan apa? Anugerahmu cukup apa? Bagiku, artinya saudaraku, di setiap keadaan saudara, anugerah Tuhan cukup. Kalau saudara berkata hari ini besar tantanganku, cukup saudaraku. Besok lebih besar lagi, tetap sorga punya yang cukup saudaraku. Tahun depan lebih besar lagi, sorga tetap punya stok yang lebih saudaraku. Artinya apa? Cukup dan cukup. Bilang sama sebelah saudara, selalu cukup. Nah ini yang menjadi kebanggaan kita sebagai orang percaya. Menjalani hidup ini. Sekalipun ada tantangan, tidak ada tantangan. Saya menang. Saya lebih dari pemenang. Saya kuat di dalam Yesus. Karena Dia hadir bersama dengan saya. Ketika saya menghadapi masalah, saya tidak boleh menyerah. Saya tidak boleh menjadi kecewa. Saya harus tetap di setiap masalah memuliakan Tuhan. Menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Setia kepada Tuhan. Dan semakin Tuhan dimuliakan ketika saya menghadapi masalah. Karena saya ada masalah, Tuhan dimuliakan. Karena saya ada masalah, Tuhan bersama dengan saya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu baru orang Kristen yang sejati. Tidak menjadi cengeng ketika ada masalah. Katakan amin. Bilang sama-sama dengan saya harus yakin. Bilang lagi sama sebelahnya, kita harus yakin. Apa yang harus kita yakin, saudaraku? Bahwa Allah ada di pihak kita, saudaraku. Kita lihat di ayat 31 di situ dikatakan sebab itu. Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang dapat melawan? Siapa yang dapat mengalahkan? Melawan banyak, tapi yang dapat mengalahkan, saudaraku, kalau Allah ada di pihak kita, maka Allah yang akan menghadapinya, maka Allah yang akan memberi kemenangan buat setiap saudara dan saya. Katakan amin. Saudara, tahukah saudara, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kemenangan. Yang setuju katakan amin. Allah yang saudara dan saya sembah di dalam Yesus adalah Allah yang penuh dengan kemenangan. Dan Allah adalah pemberi kemenangan buat setiap orang percaya. Halo, yang setuju mana suaranya? Boleh teriakan dong. Iya loh saudara, ini hadiah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu melalui dirinya Dia mengerjakan kemenangan buat setiap kita, saudara. Artinya itu sesuatu yang besar, yang dahsyat dan luar biasa. Teriakan, Yesus, Yesus, dahsyat.
Saudaraku, dia adalah Allah yang penuh kemenangan. Allah yang penuh dengan kemenangan. Karena dirinya adalah kemenangan, saudaraku. Dan dia menjadi pemberi kemenangan buat setiap kita. Buat siapa? Buat kita yang percaya, katakan amin. Bilang sama sebelahnya, kita harus percaya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, artinya Tuhan menghendaki setiap saudara dan saya, hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Kita boleh ada di masa-masa yang sukar hari-hari ini, kita boleh ada di tengah krisis, kita boleh ada di tengah badai, tapi saya mau berkata apapun yang engkau dan saya lihat dan hadapi, saudaraku, Allah pemberi kemenangan. Engkau pastikan hidupmu berjalan bersama dengan Allah, maka segala keadaan engkau tidak tergoncangkan, engkau boleh tetap kuat, bahkan bisa keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19, lihat dahsyatnya Allah yang ada di pihak saudara dan saya. Saya bacakan buat kita semua, Lukas 10 ayat 19 berkata seperti ini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga apa? Sehingga apa? Tidak ada yang, boleh bilang sama orang di sebelah saudara, kasih tahu sama dia, enggak ada yang membahayakan kamu. Kenapa tidak ada yang membahayakan kita? Selain engkau dan saya diberikan kuasa, Allah ada di pihakmu. Halo, ada orang enggak sih sini? Iya dong, sesuatu yang dahsyat ada pada saudara, saudara cuma bengong. Ya ampun. Saudara, ini sudah mau 4 bulan nih. Setiap minggu saya harus khotbah. 1 minggu 9 kali saya khotbah. Kadang ada tambahan harus khotbah di gereja lain melalui rekam atau online, saudaraku. Memang saya nggak keluar, tapi saya khotbah di gereja lain melalui rekaman, saudara. Sekalipun nggak bisa keluar, tapi tetap laku juga. Nah, saudaraku, berarti dalam seminggu saya hampir 10 kali khotbah. Kalikan 4 bulan. Berapa kali itu? Saudara coba. Ya ampun, pengkhotbahnya ngambek. Minta perhatian. Enggak, lu semangat enggak semangat, saya tetap khotbah. Amin. Memang hidup saya khotbah. Haleluya. Alkitab berkata, saudaraku, tidak ada yang membahayakan kita. Anda dan saya boleh ada di masa-masa virus corona, tetapi Alkitab berkata apa? Tidak ada yang membahayakan. Amin. Anda boleh ada di tengah badai, tapi Alkitab kita berkata apa? Tidak ada yang membahayakan kita. Anda boleh ada di masa krisis, tapi tidak ada yang membahayakan kita. Mana yang setuju? Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Bayangkan saudara, betapa dahsyatnya kehadiran Allah di dalam hidup kita. Kalau engkau hari ini dikecewakan, kalau engkau hari-hari yang lalu disakiti, engkau mulai mau mundur, engkau mulai mau menyerah. Saudara, aduh saya mau ngomong apa ya? Bilang sama sebelah saudara, ya yang gak diomongin kita udah ngerti, bilang aja. Atau saya simpulkan aja, kebangetan banget gitu loh. Bilang sama sebelah saudara, jangan kebangetan ya. Benar saudara. Jadi jangan kita hanya, wah kalau ada kemenangan, ada mujizat, wah baru Allah membuktikan kehebatannya. Saya mau berkata ketika engkau tidak menjumpai semuanya itu, Allah sedang menyatakan mujizat, menguatkan engkau. Allah sedang menyatakan mujizat, membuat engkau tidak mundur. Allah sedang menyatakan mujizat, memampukan engkau untuk cakap menanggung segala perkara. Katakan amin. Katakan amin. Bilang sama sebelahnya, Allah dahsyat. Nah saudaraku, yang kedua kita lihat. Agar hidup kita berkemenangan, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita harus yakin. Apa? Bahwa Yesus Kristus sebagai
pembela kita. Saya bacakan ayatnya Roma 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Halo? Dunia mau mengugat engkau. Dunia mau mencoba menghancurkan engkau. Dunia mau mencoba menjatuhkan engkau. Masalah persoalan mau mencoba menghancurkan engkau. Dan semua yang mau mencoba menghancurkan engkau akan berurusan dengan Allah. Asal saudara mengandalkan Tuhan. Asal saudaraku hatimu tertambat kepada Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya jauh dari Tuhan dan keluar dari posisi kita sebagai anak Allah, ya udah nyahok sendiri. Betul-betul. Jadi jangan jauh dari Tuhan, saudaraku. Tetap terhubung dengan Tuhan, saudara. Bahkan dilanjutkan, saudaraku, yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati. Kematian Kristus adalah mengerjakan kemenangan yang sempurna buat setiap kita. Yang tidak bisa diganggu-gugat, saudaraku. Yang tidak bisa dibatalkan, saudaraku. Amin. Ketika Yesus menjumpai seorang perempuan yang kedapatan berzina, saudara. Secara hukum Taurat, saudaraku, perempuan itu harus dilempar batu dan mati, saudaraku. Mati dirajam. Tapi saya mau berkata, ada satu pribadi yang siap mati bagi perempuan. Hukum saudaraku mau menjatuhkan dia, tapi kasih menyelamatkan saudaraku. Hukum dunia mau menghancurkan kita, tapi hukum kasih membebaskan kita, memerdekakan kita, memajukan kita, dan mempersiapkan tempat buat setiap kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Teriakan haleluya, haleluya. Saudara lihat betapa dahsyatnya Tuhan ada di posisi kita. Kalau Alkitab berkata dia menjadi pembela, jangan bayangkan pembela yang pada umumnya, saudaraku. Dia pembela yang siap belikan nyawa buat setiap kita. Dia pembela yang siapkan dirinya untuk membayar lunas buat setiap kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kenapa dia mengerjakan semuanya itu? Karena saudara dan saya tidak mampu membayar pembela. Tapi dia kasih cuma-cuma. Kenapa? Karena kita tidak mampu bayar. Dia kasih gratis. Bilang sama sebelahnya, gratis bukan murahan. Karena kita tak mampu bayar. Dia kasih gratis. Iya, saudaraku. Nah, saudara lihat betapa dahsyatnya Tuhan. Kalau saudara dan saya menghadapi situasi kondisi hari-hari ini menjadi lemah, maka kita perlu perbaiki keimanan kita, perlu kita perbaiki keyakinan kita. Artinya itu salah, saudaraku, karena kepihakannya kepada kita. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, dia membela engkau, dia menguatkan engkau, kasihnya membangkitkan engkau, kasihnya memulihkan engkau, kasihnya memberikan engkau pada tempat yang tepat untuk mengalami lawatan, untuk mengalami mujizat, untuk mengalami terobosan. Katakan amin. Katakan amin. Makanya saudara, sadari kita ada di pihak Tuhan, kita dibela oleh Tuhan. Jalani hidup ini dengan semangat. Katakan semangat. Bilang sama sebelahnya, semangat. Apapun yang terjadi, saudara, sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus sampai akhir, saudara. Sekali setia sampai akhir.
Sekali saudara percaya sampai akhir. Karena dia ada menjadi pembela untuk saudara dan saya berjalan menghadapi masa sukar. Dia menuntun kita sampai kepada akhir. Dia berjalan bersama dengan saudara sampai pada akhir. Engkau mungkin melihat badai, engkau mungkin melihat krisis. Tapi di semuanya itu dia ada. Dia sumber kekuatan. Dia memberi kemenangan. Dia memberi kekuatan. Dia jadikan kita saudara lebih dari pemenang. Bahkan ketika engkau dan saya tidak mampu menghadapinya, Allah mempersiapkan tubuhnya untuk menggendong kita. Katakan amin. Katakan amin. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Apa? Boleh dimunculkan? Untuk saudara dan saya mengalami hidup yang berkemenangan. Yang pertama kita harus yakin bahwa Allah ada di mana. Yang kedua kita harus apa? Kita yakin bahwa Yesus Kristus adalah pembela kita. Nah, ada satu ayat saya mau baca di poin yang kedua ini, saudara. Ya, di dalam Yefanya 3 ayat 16-17. Sebelum saya masuk ke poin yang ketiga, saudara. Boleh dimunculkan dulu Yefanya 3 ayat 16 sampai 17. Saudara, ini dahsyat ya ayat ini, saudara. Ya, kita lihat sama-sama. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem. Yerusalem bicara keluarga, yaitu bicara saudara dan saya. Apa? Janganlah, bilang sama sebelah saudara, jangan takut. Terus apa lagi? Hai Sion, Sion itu bicara kita. Ya, janganlah tanganmu menjadi apa? Lemah lesu. Mengapa jangan takut? Mengapa jangan menjadi lemah? Karena dia ada menjadi pembela buat setiap kita. Kita lihat selanjutnya di situ katakan apa? Tuhan Allah ada di antaramu. Sebagai apa? Sebagai apa? Pahlawan. Dan saya percaya setiap kita yang pernah makan bangku sekolah, maksudnya pernah sekolah pasti tahu maksud dan arti daripada pahlawan. Betul apa betul? Kalau saudara pelajaran pahlawan, kita ngerti karya apa yang telah dilakukan oleh seorang pahlawan. Halo? Amen? Nah, dia sebagai pahlawan. Orang tersebut bisa menjadi pahlawan karena ada karyanya. Mungkin saudaraku dia tidak menjadi pahlawan dalam berperang, tapi dia jadi pahlawan dalam penemuan sesuatu, saudaraku. Atau membela sesuatu, saudaraku. Nah, Yesus Kristus lengkap semuanya. Dia sebagai pahlawan, baik dalam peperangan, baik di dalam penyediaan, baik di dalam karya-karya yang lain. Dan yang paling dahsyat, karya kematiannya di atas kayu salib menjadikan setiap kita lebih dari pemenang. Alkitab kita berkata dia ada di mana? Halo? Ada di sorga. Yes, saya setuju saudara. Tapi Alkitab kita berkata, dia Tuhan Allah di antaramu. Di antara saudara dan saya dengan masalah. Dia ada di tengah-tengahnya. Makanya tempatkan Allah di antara masalah. Jangan tempatkan masalah di antara Allah. Kalau Anda tempatkan masalah di antara Allah, Anda tiap hari lihat masalah takut. Kalau engkau tempatkan Allah di tengah-tengah masalah, engkau lihat Allah, engkau lihat masalah, engkau berkata, saya sanggup mengalahkannya. Karena apa? Yang ada di antaramu adalah pahlawan. Yang ada di antaramu, dia bergirang karena engkau. Yang ada di antaramu, dia bersuka cita. Yang ada di antaramu, dia memperbaharui kelemahanmu menjadi kuat. Kekalahanmu menjadi kemenangan. Ketakutanmu menjadi keberanian. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yesus, Yesus. Bahkan di situ dikatakan apa? Ia bersorak-sorai karena apa? Karena engkau. Lihat wajah sebelah saudara. Kamu ini luar biasa loh bilang. Allah ngelihat kamu hanya bersorak-sorai. Pak, lihat istrimu. Bilang sama dia, Tuhan aja bersorak-sorai, saya mau lebih lagi. Lah iya. Kalau istrimu saudara lihat nggak membuat engkau bersorak-sorai, saudara malu dengan Tuhan. Betul betul.
Ayo sama-sama bilang, saya harus bersorak-sorai. Karena Allah melihat setiap kita, dia bersorak-sorai. Kenapa Allah bersorak-sorai? Karena dia ada di pihak kita yang sudah membuka jalan terobosan buat setiap kita. Kenapa Allah kita bersorak-sorai? Karena dia melihat masa depanmu yang penuh dengan pengharapan, yang dimana dia telah merancangkannya bagimu. Kenapa Allah bersorak-sorai? Karena engkau ada sakit, Allah mati di atas kayu salib buat kesembuhan, buat mukjizat bagi kita. Dia lihat masa depan kita, dia lihat hidup kita, dia bersorak-sorai oleh karena penyediaannya yang cukup bagi kita. Mana suaranya? Boleh tepuk tangan yang meriah. Yesus dahsyat, dahsyat, dahsyat. Amin. Yang terakhir, panggung musik boleh maju. Apa yang ketiga tadi boleh dimunculkan? Untuk kita mengalami hidup yang berkemenangan atau hidup berkemenangan, kita harus yakin bahwa apa? Bahwa karena Yesus Kristus, saudara dan saya apa? Mana suaranya? Tadi kan udah kenceng nih. Apinya dijaga terus, saudara. Kita harus yakin bahwa karena Yesus Kristus kita menjadi pemenang karena Kristus. Kita menjadi pemenang karena siapa? Kristus, saudara. Kita lihat ayatnya. Di sini dikatakan 37, saya bacakan satu ayat aja lah ya, 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena apa? Oleh karena Dia yang telah mengasihi. Kemenangan bukan hasil peperangan kita. Kemenangan kita alami bukan hasil perjuangan kita sendiri. Kemenangan kita peroleh bukan hasil saudaraku, Anda dan saya yang berperang. Tetapi Kristus Yesus mengasihi kita. Dia yang berperang bagi kita. Dia yang memberi kemenangan bagi kita. Dia yang membuka jalan bagi setiap kita. Sehingga kita keluar sebagai pemenang. Amin. Apakah kemenangan yang Tuhan berikan hanya untuk 1 hari? Untuk 2 hari? Untuk 3 hari? Untuk selamanya. Kalau engkau kalah bukan berarti engkau bukan pemenang. Kalau engkau menyerah hari-hari sebelumnya bukan berarti engkau bukan pemenang. Kalau engkau menjadi putus asa oleh berbagai keadaan bukan berarti engkau bukan pemenang. Hanya masalahnya engkau belum memiliki keyakinan yang penuh. Amin. Jadi saudara, semua terletak kepada setiap kita. Saudara, saya harap apa yang saya bagikan malam ini cukup untuk menolong setiap kita hari-hari ini. Menjalani hidup kita yang semakin hari semakin sukar. Semakin hari semakin kita bergulat dengan keadaan. Terlebih lagi kita akan bergulat dengan diri kita. Untuk maju atau mundur. Untuk menyerah atau bertahan. Tapi saya mau berkata saudaraku, milikilah keyakinan bahwa Dia ada di pihakmu, bahwa Dia membela engkau, dan bahwa engkau dan saya sudah ditetapkan menjadi pemenang. Amen. Kalau engkau hari-hari sebelumnya engkau kalah, saya mau beritahukan kepada saudara, engkau bukan berarti orang yang kalah. Hanya karena kita belum mengerti. Betul apa betul? Penemu listrik, bolam, siapa namanya? Thomas Alva Edison. Lebih kurang 10.000 kali dia gagal. Tapi bukan berarti kan dia gagal. Halo? Dia tekun dan akhirnya dia penemu bolam lampu, saudara. Kalau engkau pernah mengalami kegagalan dan sebagainya, jangan menyatakan pada dirimu bahwa saya memang orang yang gagal. Saya memang orang yang tidak beruntung. Saya memang orang yang memang seperti ini. Sepakat dengan firman Tuhan bahwa kita pemenang. Kita apa? Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya undang para pelayan yang melayani. Saudara, apa yang kita lakukan malam ini? Kita diingatkan bahwa Tuhan begitu besar kasih-Nya. Yang sebagaimana saya tadi katakan. Dia mengasihi kita bukan tergantung kita. Tetapi Dia mengasihi kita karena Dia telah memilih dan memutuskan untuk mengasihi kita apapun keadaan kita.
Dan dia memberikan hidupnya buat setiap kita. Mari siapkan hati saudara di tempat saudara berdiri. Bersyukur kepada Tuhan, katakan, Tuhan terima kasih. Engkau memilih aku. Hari ini aku memutuskan aku hidup sebagai orang yang berkemenangan. Bahkan ketika ada masalah terjadi, aku menang. Bahkan ketika ada tantangan, aku menang. Bahkan ketika aku melihat diriku tidak mampu dan tidak berdaya dan terus mengalami sepertinya kekalahan, tetapi aku mau berkata, aku menang di dalam Yesus. Karena aku tahu ada kehadiran Tuhan, karena aku tahu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dan aku tahu darah dan tubuh Yesus telah menjadikan aku layak untuk mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Bapa, berkati roti dan anggur yang ada di depan kami, kuduskan sehingga menjadikan setiap kami yang memakan dan meminumnya dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga setiap kami di dalam Kristus kami adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Haleluya. Katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Dengan kekuatan, dengan kesanggupan, Tuhan telah memberikan engkau dan saya kemenangan. Katakan, aku yakin Kau hadir, Kau ada di pihak kami. Ku yakin lebih lagi ku yakin. Amen. Buat saudara yang sudah mendapatkan roti dan anggur, mari sama-sama saya sambut kita bangkit berdiri. Haleluya. Kemenangan lebih lagi ku yakin. Dia hadir di hidupmu, bahkan di segala situasi dan keadaanmu Dia hadir. Amen. Ku yakin. Mari hari-hari ini putuskan jangan menyerah. Jangan menyerah. Sebab Tuhan menyertaimu. Ku yakin. Amin, amin. Ku yakin. Haleluya. Terjadi di sini, kemenangan terjadi. Katakan sekali lagi, kemenangan terjadi. Oh haleluya. Amin. Terjadi di sini. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan saudaraku. Tuhan Yesus Kristus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Lalu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dia sudah menyerahkan hidupnya buat saudara dan saya. Agar setiap kita mengalami kemenangan yang dimana Yesus telah berikan kepada kita di atas kayu salib. Hari ini yakinkan pada dirimu, saya menang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang Engkau telah berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kita pecahkan roti ini dan kita makan.
Kita angkat gelas yang berisikan anggur. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus telah dicurahkan buat kita. Kita dilayakkan, kita dikuduskan, kita disucikan untuk mengalami kemenangan, terobosan di dalam Yesus. Kesembuhan di dalam Yesus. Kelepasan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama kita minum. Mari sama-sama buka suara kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu mengucap syukur. Berikan tepuk tangan yang meriah, sembah Dia, sembah Dia. Umat pemenang sembah Dia. Umat pemenang engkau dan saya menyembah Dia. Dia ada di pihakmu, Dia membela engkau, Dia memberi kemenangan. Jalani hidup hari-hari ini dengan kemenangan. Jalani hidup hari-hari ini dengan keyakinan yang penuh. Jalani hari-hari ini saudaraku dengan tidak pernah mundur dari Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Nyatakan mujizat, nyatakan kesembuhan, nyatakan pemulihan buat setiap kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Yang percaya berikan sorak-sorai, tepuk tangan bagi Yesus. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Haleluya. Coba lihat dulu kiri kanannya dan beritahu kepada mereka, engkau luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Engkau berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita mulai saat ini mengambil satu keputusan bahwa saya bukanlah orang yang gagal tetapi orang yang berkemenangan. Setiap hari tanamkan itu di dalam hati kita. Amin. Karena siapa? Karena Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saatnya untuk kita boleh bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh kita alami. Kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara dapat mengisi amplop persembahan yang saudara sudah terima. Dan setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu Saudara boleh memasukkan persembahan saudara di kotak persembahan yang ada di belakang. Demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak mengembalikan persepuluhan dan persembahan lainnya, kami sudah menyediakan amplop persembahan di atas kotak persembahan yang ada di belakang. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan yang kita akan berikan kepada Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami bawa persembahan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk jawaban doa. Terima kasih Bapak untuk kemenangan demi kemenangan. Masa lalu, saat ini, bahkan masa yang akan datang. Firman-Mu berkata bahwa Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang menjamin masa depan kami. Dan saat ini dengan penuh sukacita kami bawa persembahan ini. Tuhan berkati sehingga boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk pelayanan Tuhan di gereja tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, hidup kami terjamin di dalam Engkau. Dan kami bersukacita atas semua yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami bawa persembahan ini dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan menyaksikan Jordan Info. Kerja makin susah, masa-masa kayak gini, gaji dipotong. Ya Tuhan, kuatkan saya, mampukan saya. Harus semangat kerja. Tuhan pasti tolong. Amin. Minta tanda tangan bos dulu lah. Kami, seluruh staf pengembalaan Gereja Sungai Yordan Singkawang mengucapkan selamat ulang tahun bagi sahabat yang berulang tahun di bulan Juli. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Mari bergabung bersama kami di Morning Worship setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi live dari Facebook Natalia Lim. Baptisan selam diadakan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020. Kumpul di gereja pukul 3 sore. Bagi sahabat yang ingin dibaptis, sahabat dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir yang ada di kotak persembahan. Lalu masukkan kembali ke kotak persembahan yang ada di belakang. Bagi sahabat yang akan dibaptis, jangan lupa bawa baju ganti dan Alkitabnya ya. Mari hadir bersama di Night Worship setiap hari Rabu pukul 18.30. Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, sahabat dapat menghubungi nomor sekretariat gereja. Harvest Generation HK Service setiap Sabtu pukul 4 sore live melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Dan buat kamu anak-anak muda, mari bergabung di Persekutuan Pemuda dan Remaja Harvest Youth Generation setiap Sabtu pukul 18.30 live dari Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang dan Instagram Harvest Youth Generation. Harvest Generation Sunday Service yang pertama pukul 9 pagi dan yang kedua pukul 6 sore. Disiarkan juga secara langsung melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Aku diberkati, aku di... Permisi Pak. Permisi Pak. Permisi Pak, mau minta tanda tangan. Maaf Pak, saya mau minta tanda tangan. Lain kali kalau ketok itu sekali doang. Bikin sakit kepala. Semua Korean nggak ada yang benar. Kerjanya nak becus. Hah, saya ini lagi pusing ngurusin semua proyek. Nggak ada yang berjalan. Keadaan seperti ini bikin pusing kepala. Ini apa lagi ini? Nggak ada yang beres juga nih seperti yang di surat ini. Ini. Terima kasih ya Pak, Tuhan berkati. Nanti saya bikinkan kopi. Permisi. Saat-saat seperti ini, banyak orang yang mengalami kesulitan dan putus harapan. Ayo, sama-sama jadi berkat dan bagikan kasih Tuhan lewat gaya hidup kita sehari-hari. Tetap semangat dan tetap percaya. Tuhan selalu punya cara. Amin. Ya, itu bukan cerita masalah rumah tangga dibawa-bawa ke kantor ya.
Terus yang terakhir dia bilang, nanti saya bikinkan kopi. Ya bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ngopi, silakan. Ada Harvest Kopi Tiam. Iya, besini. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Umat pemenang, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara percaya bahwa hidup kita disertai oleh Tuhan, amin. Mari angkat tanganmu bersyukur kepada Tuhan. Immanuel, Immanuel. menyertai kita, yang memberi kemenangan. Haleluya, haleluya. Setiap kami bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami hingga selesai. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Setiap kami diberkati. Terima kasih Bapa. Saudara, bagi saudara yang berulang tahun di bulan Juli ini, maupun di rumah atau di sini, angkat tanganmu. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pada saat ini. Mereka anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kiranya kebajikan dan kemurahan-Mu turun atas mereka, sehingga setiap mereka hidup berkemenangan. Terima kasih buat pimpinan-Mu atas setiap mereka, sehingga hari-hari ini mereka mengalami kepastian di dalam Engkau. Engkau memberkati setiap mereka, pekerjaan usaha semuanya diberkati, pelayanan juga diberkati. Terima kasih Tuhan buat hidup mereka semakin berbuah di dalam Engkau untuk memuliakan nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sahabat kita mengangkat tangan kita sama-sama. Ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita, Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang luar biasa bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita, sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kepastian. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Through you, I